Baik, kita lanjut kepada Ibu Gemala Ranti ya. Beliau Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Saya tahu beliau ini lama berkarir, pernah di Bapeda, pernah di berbagai bidang, dan beliau juga adalah putri dari budayawan terkenal kita, Bapak Adi Akbar Nafis. Kami persilakan, Dinda Ranti. Terima kasih Pak Fasli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang ada di sini. Saya banyak sekali ingat wajah-wajah yang punya kenangan indah di semua yang hadir di sini, dan pasti Pak Fasli juga, karena kami dulu waktu Pak Fasli di kesehatan saya ikut jadi peneliti masih waktu mahasiswa. Dan Bu Malis ya sudah mengontak kami, dan banyak ada Arif yang juga sudah membantu memfasilitasi, memberi semangat kepada yang muda-muda di Padang waktu itu ya, sebagai narasumber waktu kita minta juga untuk membuat seniman-seniman kita lebih semangat. Dan tidak bisa disebut, ada banyak orang sekali, ada semuanya, ada Pak Ismet Fanani, Pak Ranti, Pak, ketemu lagi, senang hati. Semua, ada Tante Eli, ada banyak, enggak, maaf sekali saya nggak bisa sebut satu-satu. Yang harus disebut banyak sekali. Di sini selaku kepala dinas menyampaikan bahwa kita di pemerintah di Sumatera Barat, di Dinas Kebudayaan itu punya kewenangan untuk sesuai dengan Perda nomor 6 tahun 2015, bahwa kita itu menguatkan lembaga adat, melestarikan nilai-nilai budaya. Itu sinkron dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Kita punya kewenangan melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan, melakukan pembinaan. Apa yang semua narasumber yang sudah bilangkan tadi, itu adalah pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Itu klop sekali, sudah ada yang sudah kita kerjakan. Misalnya saja tadi Pak Surya mengatakan begini, apakah melestarikan melestarikan nilai-nilai budaya, banyak sekali chat-chatnya tadi. Itu kita sekarang sedang merevitalisasi karya seniman-seniman atau karya-karya seni yang hampir punah. Itu sedang kita revitalisasi, apalagi maestro-maestronya sudah ada tua-tua sekali, sudah malahan ahli-ahlinya itu tinggal seorang. Misalnya alat musik sampelong dari Payakumbuh, itu ahlinya cuma pemainnya adalah pelakunya tinggal satu orang dan sudah tua. Itu kita revitalisasi. Banyak lagi hal-hal yang kita revitalisasi dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Misalnya ilmu pengetahuan tradisional. Dengan pandemik ini, Pak Fasli sudah pasti tahu kalau dalam pandemik ini ada tanaman-tanaman kearifan lokal kita yang sudah dipakai dari masa-masa lalu, dari tua-tua kita sudah memakai itu, kita akan kita tayang. Kita punya sudah, karena pandemi ini juga kita tidak bisa bertemu secara fisik, kita adakan webinar sekali 2 minggu mengungkit semua warisan budaya yang ada di Sumatera Barat. Ada 10 pokok pemajuan kebudayaan, satu-satu kita ungkit. Ada ritusnya, nanti ada seninya. Jadi ada olahraga tradisi, ada manuskripnya yang sudah kita ungkit. Jadi itu ahli-ahlinya yang memberikan selaku narasumber. Dari yang hadir di sini beberapa orang sudah menjadi narasumber. Tapi pasti akan dipanggil, akan menunggu giliran kita minta bantuan nanti menjadi narasumber yang lainnya. Kita sebetulnya memang mengajak semua pelaku seni untuk tidak memang sebagaimana banyak narasumber tadi mengatakan pelaku seni paling berdampak terhadap pandemi ini. Namun tantangannya adalah era revolusi industri 4.0 dan transformasi society 5.0 itu juga harus menjadi kita kejar.
Misalnya saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan melakukan inventarisasi seniman-seniman yang berdampak terhadap COVID. Itu susah sekali Pak Fazli, susah sekali mencarinya. Apalagi seniman itu yang tradisi, susah sekali menjangkaunya. Kami ngumpulkan nih, kami kumpulkan dari semua komunitas yang berdasarkan jenis ya, jenis komunitas, jenis seni yang ditampilkan, yang kita kumpulkan semua komunitasnya, kita suruh bergerak sampai ke bawah, ke lini bawah, susah, tidak mendapatkan datanya kita. Akhirnya sekarang itu kita membantu nih, kita mau membantu agar tidak terlalu lama. Jadi antara pusat dengan nagari-nagari, dengan pelaku seni bisa langsung nyambung. Nah, itu susah sekali. Tapi kita akhirnya kita coba terus supaya itu mendapat. Alhamdulillah juga lumayan banyak yang mendapat bantuannya, tidak selalu bentuk uang tunai, tapi juga karya yang sudah dihasilkan. Apa karya yang sudah dihasilkan. Sekarang itu kita cari lagi data yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Dari pusat tidak dapat, dari kabupaten kotanya belum dapat, dari provinsi sekarang mau dicari. Alhamdulillah kita sudah terkumpul sekitar 350 orang yang pelaku yang pada umumnya itu dari nagari-nagari. Yeah. Itu yang terpaksa yang harus dikejar. Bagaimana dengan teknologi yang tradisi ini, Pak? Berat itu memang, berat sekali untuk yang tradisi. Jadi sekarang itu kita berharap yang muda-muda, yang komunitas yang muda-muda, yang maestro-maestro yang sudah tua, ayo bergerak melalui YouTube, melalui media lainnya. Makanya kami kalau ada yang mengeluh ke Dinas Kebudayaan tapi tidak berkarya, itu agak agak sedikit. Tapi ketika dia berkarya, dia mau maju, dia mau berkarya, ayo kita kejar. Ayo sama-sama. Ayo kita jalan keluar, kita cari. Tapi ketika itu, karena sekarang tidak lagi modelnya untuk berkeluh kesah, tapi tidak ada kerjaan, gitu ya Pak. Tapi dengan pandemi ini banyak sekali orang-orang bercerita tentang kebudayaan. Alhamdulillah. Webinar ini saja, virtual ini saja dipimpin Pak Fazli dengan Uda Bernumalis, itu luar biasa. Banyak sekali sekarang sudah yang muda-muda sudah membuat YouTube. Kita dalam pelestarian Dinas Kebudayaan mencoba sekarang Pak, sampai mana kita sudah punya tim untuk mengumpulkan dari 19 kabupaten kota itu apa saja yang sudah mereka lakukan untuk kebudayaan. Kalau kita bercerita kebudayaan kita begini-begini, seperti Pak Fazli tadi katakan, tadi sudah si Uda Jeffriyadi sudah melalang buana kemana-mana, tapi kita nggak tahu. Indra Utama juga sudah kemana-mana, tapi kita nggak tahu. Orang sudah bikin apa-apa, informasinya belum sampai. Kalaupun sudah sampai, kita tutup mata karena kita malas lihat orang yang lebih maju. Itu yang agak mirisnya Pak di situ. Tapi kita mengejar yang muda-muda untuk ikut memajukan kebudayaan kita di Sumatera Barat. Harus memfasilitasi. Tadi Sony juga bilang, kalau kita gaptek tidak tahu dengan apa yang ada perkembangan tentang kesenian, tentang ada NGO yang akan membiayai, kita kan jadi tertinggal. Yeah. Dan yang pasti bahwa kebudayaan itu harus dengan ekosistem mengerjakannya. Kita sama-sama. Kalau pemerintah saja dibandingkan dengan Jogja, jangan dibandingkan dengan Jogja, Pak Ali Umar, jangan. Kita sebagian kecil dari Jogja duitnya. Nah, jadi kalau Jogja sih saya kalau melihat semangat ke Jogja saya melihatnya. Tapi kalau melihat uang enggak ya Pak Fazli, jangan ke Jogja. Tapi bisa melihat yang akan setara-setara lah. Tapi pasti sekarang alhamdulillah teman-teman yang Minang yang dulu di Jogja sekarang pulang kampung bikin
event apa ya? Mungkin event tapi karena pandemi bikin pameran. Rencana kita fasilitasi saja di Tri Arga, tapi karena pandemi undur tahun depan. Yeah. Nah, jadi begitu-begitu kita bisa fasilitasi hal-hal yang karena pemerintah yang memfasilitasi, jadi kita fasilitasi. Tapi memang iya kalau untuk tahun depan jangan tahun depan juga ngomongnya gitu. Tapi kalau tahun depan kita harus mana nih yang berdampak penting, yang berdampak besar terhadap kebudayaan Sumatera Barat, kita akan bantu. Pasti. Tapi jelas dengan virtual kita sekali ini banyak yang dari luar. Ayo jangan kita ngajak bagaimana orang lain itu pun datang ke Sumatera Barat. Jadi dampaknya juga luar biasa ketika kita juga membawa mereka ke sini. Itu kebudayaan melakukan itu, Pak. Pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu barangkali kita bisa kerjasama, bisa juga harus bekerja sama, dan yang pasti bahwa kebudayaan itu diurus oleh dengan cara ekosistem. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Randa Gemalaranti Master ya. Dan beliau ini adalah birokrat lama, tapi juga darah seninya luar biasa.